Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan lab 7.9 tentang configuring resources to launch an instance with public access. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan seluruh perintah yang ada di lab ini. Jadi di lab kali ini itu membahas tentang cara mengkonfigurasi resource agar instance OpenStack itu dia bisa punya akses publik. Nanti kita bakal coba mulai dari membuat public network dan juga subnet, terus membuat serta menghidupkan router, terus menambahkan security group rules untuk SSH, HTTP, dan ICMP. Terus kita bakal coba untuk meluncurkan atau melanch instance yang bisa diakses dari jaringan luar. Lalu di sini kita coba buka aja labnya. Kita bisa klik Solve Solution seperti ini. Sebelum kita masuk ke instruksinya, di sini jangan lupa ya untuk memasukkan perintah ini. Saya udah mencoba untuk menjalankan perintahnya yaitu let public min review start. Jadi perintah ini seperti biasa untuk menyiapkan semua resource yang dibutuhkan sebelum praktikum ini dimulai. Tuh. Nanti sistem itu dia bakal memastikan environment file dan juga komponen yang diperlukan untuk latihan di lab kali ini itu dia sudah tersedia dan juga siap untuk digunakan pada lab kali ini seperti itu. Lalu kita langsung saja masuk ke langkah yang pertama karena di sini udah sukses semua. Di langkah pertama ini kita sebagai pengguna atau operator satu user, kita bakal coba untuk buat jaringan eksternal. Ini provider data center. Lalu subnet, provider subnet. Ini 172.25.250 subnet. Dan kita harus menggunakan spesifikasi yang ada di tabel ini. Nah, jadi di tabel ini sudah dijelaskan nih spesifikasinya tuh apa saja, seperti namanya, lalu subnet name-nya, DNS dan server, dan lain-lain. Bisa dilihat di tabel ini. Langsung aja kita masuk pada 1.1, yaitu kita bakal coba untuk menjalankan perintah source di sini. Kita coba source operator 1. Bisa dilihat ya di sini sudah berubah. Ada tambahan operator 1 min production. Jadi perintah ini tuh untuk masuk ke environment user operator 1. Lalu di langkah 1.2, di sini kita bakal coba untuk menjalankan perintah ini, OpenStack network create untuk membuat external network bernama ini, provider data center. Kita coba ketik dulu OpenStack network create. OpenStack net. Sebentar, ini videonya kita full screen aja. Network create. Oh, lalu min eksternal. Share
Di sini saya bakal coba ketikkan dulu, perintahnya. Aduh, saya salah lagi. Salah salah. Ini harusnya nggak ada spasi. Sebentar. Open stack network. Lalu ini provider network type. Jadi seperti ini perintahnya. Di langkah 1.2 di sini perintahnya seperti ini. Jadi fungsi perintah ini itu adalah untuk membuat jaringan publik yang nanti dipakai sebagai akses keluar masuk instan seperti itu. Di sini kita tentukan bahwa networknya itu dia bersifat eksternal. Terus share menggunakan tipe providernya ini. Lalu kalau kita lihat outputnya di sini nggak ada pesan error, yang berarti kita sudah berhasil untuk membuat networknya. Di sini merupakan detail network ya. Di outputnya ditampilkan detail network seperti ID-nya, lalu namanya, terus statusnya aktif ya. Di sini udah aktif. Ini sesuai sama yang diperintahkan seperti itu. Kita lanjut ke 1.3. Di sini kita bakal coba untuk buat subnet ya. Buat provider subnet untuk external network dengan allocation pool. Perintahnya seperti ini. Kita bakal coba dulu. Di sini saya bakal ketik dulu perintahnya. OpenStack subnet. Jadi seperti ini perintahnya.
Jadi perintah ini itu fungsinya adalah untuk mengatur detail jaringan publik seperti range-nya, terus gateway-nya, DNS name servernya, terus location pool-nya. Di sini kita nonaktifkan DHCP-nya. Lalu kalau misalnya kita lihat outputnya seperti ini, sama kayak yang dicontohkan. Seperti ini, udah ada allocation pool-nya, terus ada ID-nya, lalu kurang lebih outputnya seperti ini. Lalu kita lanjut lagi ke bagian yang kedua. Sebagai developer 1, buat production min router 1 dan hubungkan ke subnet proyek production min subnet 1, lalu atur gateway eksternal ke provider data center. Langsung aja kita coba. Di sini kita bakal menjalankan perintah source ini dulu untuk berpindah ya ke environment user developer 1. Maaf, user operator 1 karena tadi kita ada di Maaf, salah ngomong. Jadi kita bakal pindah sebagai developer 1 karena tadi kan kita di sini operator 1 ya. Jadi sekarang kita bakal coba pindah environment source developer. Nah, di sini udah berubah jadi developer 1. Lalu di langkah 2.2 kita bakal mencoba membuat router baru ya di sini. Jadi router ini yang bakal digunakan untuk menghubungkan jaringan project dan jaringan eksternal seperti itu. Untuk perintahnya seperti ini, OpenStack router create. Langsung aja kita coba. OpenStack router production, namanya ini production min router 1. Seperti ini outputnya sudah berhasil, statusnya juga udah aktif. Lalu kita lanjut lagi ke langkah 2.3. Di sini kita bakal coba untuk masukkan perintah ini yang gunanya untuk menghubungkan router ke subnet project production subnet 1. Fungsi dari perintah ini sendiri itu untuk agar si router ini dia bisa terhubung ke jaringan internal project. Seperti itu. Langsung aja di sini saya masukkan perintahnya OpenStack router add OpenStack router add. Oh, salah. Seperti ini. Lalu subnet production. Lalu production subnet 1. Seperti ini, kita tunggu dulu. Berikutnya kita coba. Nah, bisa dilihat di sini tidak ada pesan error ya, artinya berhasil seperti itu. Lalu kita ke 2.4, jadi di langkah 2.4 perintahnya seperti ini. Fungsinya adalah agar router bisa menghubungkan jaringan internal ke jaringan publik seperti itu. Perintahnya OpenStack router set. OpenStack router set eksternal
seperti ini. Kita tunggu. Nah, jadi dia tidak ada output apa-apa ya. Asal dia tidak ada pesan error, berarti sudah berhasil. Lalu di sini perintah yang ketiga, jadi pada langkah ketiga kita bakal coba buat security group dengan nama ini, production sec group 1, dan kita bakal coba tambahkan aturan yang tercantum dalam tabel ini. Ini security group name-nya, rules-nya seperti apa, kita harus ikuti tabel yang ini. Di langkah 3.1, di sini perintahnya seperti ini, kita bakal coba untuk membuat security group baru bernama production sec group 1. Kita langsung coba aja OpenStack security group. OpenStack security group. Create seperti ini. Namanya sudah benar, production sec group 1. Lalu kita lanjut ke 3.2. Di sini saya bakal coba untuk menjalankan perintahnya ini, OpenStack security group rules. Jadi kita tambahkan aturannya sesuai dengan tabel ini yang di atas. Kita coba dulu OpenStack security group yang ini. Lalu ini create mini protocol TCP. Kita tunggu seperti ini outputnya. Jadi di langkah 3.2 fungsi dari perintah ini tuh adalah untuk mengizinkan SSH ke instance melalui port 22. Dan outputnya itu menampilkan detail rule yang berhasil dibuat tadi, seperti protokol TCP, terus port 22, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke langkah 3. Di sini saya bakal menjalankan perintah ini untuk menambahkan rule HTTP. Apa bedanya? Oh, salah ini maksudnya. Nah, ini. OpenStack security group. Lalu rule create protokol TCP. Lalu namanya
seperti ini. Jadi pada 3.3 fungsi perintah ini tuh adalah agar instance itu dia bisa menerima koneksi web melalui port 80. Nah, outputnya dia menampilkan detail rule yang berhasil dibuat seperti ini. Lalu kita lanjut lagi ke 3.4. Di sini saya bakal mencoba untuk menambahkan rule ICMP. Tadi SSH, TCP, yang terakhir ICMP seperti itu. OpenStack Security Group. Oh, saya salah ketik. Seperti ini. Di sini saya berhasil untuk membuat ini yang 34 ya. Ini saya sudah berhasil untuk membuat security rule untuk ICMP protokol. Outputnya juga udah sama. Sini terus ICMP seperti itu. Lalu yang keempat, kita bakal coba untuk membuat ini key pair production min key pair 1 dan simpan private key-nya ke sini, home/student/download/production min key pair.temp seperti itu. Nah, fungsi dari perintah yang 4.1 ini itu adalah untuk menyiapkan key SSH agar nanti instance bisa akses dengan aman. Seperti itu. Langsung aja di sini saya bakal coba masukkan perintahnya OpenStack key pair create. OpenStack key pair create. Ini kita copy aja karena panjang banget. Nah, seperti ini, dia tidak ada output apapun. Lalu yang keempat, kita bakal gunakan chmod command dengan mode 600 ini untuk proteksi private key-nya. Chmod 600. Oh, salah. Lalu ini perintahnya kita masukkan. Tidak ada pesan error yang berarti kita sudah berhasil. Lalu di sini di langkah yang kelima, buat floating app address di provider data center network. Nah, di langkah 5.1 kita bakal coba buat floating IP address di provider data center network. Perintahnya seperti ini. Fungsi perintahnya itu untuk menyediakan alamat IP publik yang nanti bakal dipasang ke instance agar bisa diakses dari luar, seperti itu. Kita coba dulu OpenStack floating IP. OpenStack floating IP
create seperti ini. Floating IP address-nya ini 172.250.111 seperti itu. Lalu di langkah 6 di sini kita bakal buat instance dengan nama production server 9. Gunakan value-nya seperti ini. Jadi udah ditentuin ya instance name-nya, image-nya, flavor, key pair, project network, security group, sama floating IP address-nya. Berarti ini disesuaikan sama ini. Berarti kalau punya kita, nih ya floating IP address-nya. Langsung aja, kita bakal coba OpenStack. Apa tadi? Server create. Kita masukkan image-nya. Lalu flavornya. Setelah itu network. Security group. Ini role-nya. Lalu key pair-nya. Setelah itu nama dari instance-nya. Kita tunggu. Jadi nanti instance yang kita buat ini tuh bakal bisa diakses secara publik seperti itu. Kita tunggu sampai selesai. Ini agak lama ya. Nanti dia outputnya seperti ini kalau berhasil. Ini memang agak lama, kita tunggu dulu. Dia memang agak lama, jadi kita harus tunggu dulu sampai dia selesai. Nah, udah seperti ini. Sudah aktif. Flavornya default. Lalu image name-nya udah benar, beda. Oh, salah. Lalu security group-nya udah benar ya. Udah sesuai. Nah, berikutnya di langkah 6.2 perintahnya seperti ini. Jadi fungsinya itu untuk memberi alamat IP public pada instance agar bisa diakses dari luar jaringan internal seperti itu. IP-nya ini kita sesuaiin sama punya kita tadi. Yaitu berapa tadi?
Sebentar. Mana ya? Hmm, ini. Ini. 172. Kita tunggu. Berhasil. Lalu di langkah 7 itu kita bakal dari workstation verifikasi instance response to web server HTTP request. Verifikasi bahwa Anda dapat terhubung ke instance melalui SSH sebagai pengguna cloud user dengan key private, dan pastikan Anda dapat melakukan ping ke server eksternal materials.example.com. Nah, pada langkah 7.1 dari workstation kita bakal coba verifikasi. Di sini kita bakal pastikan web server pada instance bisa diakses dari jaringan publik seperti itu. Di sini, ini disesuaikan dengan IP kita ya. Student workstation 172 titik, suka pencet sendiri, 172.250.111. Oh, error. Kenapa? Oh, bener deh. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dia HTML gitu outputnya seperti ini. Kirain tadi error, tapi ini enggak error ya. Ini udah bener. Tampilannya HTML seperti ini sama kayak yang di contohnya seperti itu. Lalu yang 7.2 kita coba SSH. Lalu cloud user add-nya kita sesuaikan IP kita itu adalah ini. Oh, nih kita udah bisa ya masuk sebagai cloud user production server 9. Ini udah berubah, bisa dilihat. Nih, sama ya kayak yang di perintahnya. Jadi di sini kita memastikan instance yang kita buat itu bisa diakses melalui SSH secara aman seperti itu. Terus di 7.3 kita bakal coba dari instance ping materials.example.com server. Ini kita coba. Apakah bisa? Bisa ya. Paket lossnya 0%, berarti kita bisa. Terus cara keluarnya kita tinggal ketik aja exit seperti itu. Dan sekarang udah jadi workstation lagi. Lalu kita bakal ke langkah 8, yaitu dengan menggunakan dashboard kita bakal coba lihat network, subnet, router, security group,
rules, keep pair, floating IP, instance yang udah kita buat tadi. Di workstation, buka Firefox, kita coba view ini Firefox seperti ini. Sebentar, kita coba cek auto stopnya dulu, takutnya nanti tiba-tiba mati. Oke, aman. Di sini kita bakal coba akses ini, http enter, login the dashboard using examples as domain, udah. Lalu developer 1 sebagai user. Sebentar, agak nge-lag di sini. Developer 1 dan Red Hat passwordnya. Oh, salah. Ini passwordnya Red Hat. Lalu di sini kita pastikan bahwa project yang kita gunakan itu adalah production. Di sini project production udah ya. Jangan sampai kita ke yang lain. Pokoknya kita harus di production seperti itu. Sudah sukses, kita udah ada di production. Lalu kita ke project compute key pairs. Project compute key pairs ini. Dilihat di sini. Kita pastikan kalau production key pair satunya itu udah berhasil dibuat. Ini ya, udah ada. Lalu project network floating, sebentar. Project network floating IP. Ini udah ada untuk production server 9, nama instance kita. Project security groups di sini. Udah ada ya. Udah yang tadi kita buat. Lalu routers ini udah ada router 1. Kita coba buka detail routernya dan ke tab interface untuk memastikan router sudah terhubung ke subnet project dan juga external network. Lalu 8.6 project networks ini kita amati ya hubungan antara ini. Salah, maaf. Kita ke sini network, kita pastikan bahwa network provider data center dan subnet provider subnet sudah berhasil dibuat. Sini subnet dan juga production network. Lalu project network topologi ini seperti ini topologinya, bisa dilihat. Lalu project compute instance. Project compute instance. Di sini udah ada ya instance yang kita buat tadi, yaitu production main server 9 seperti ini, ID-nya, statusnya aktif, lalu flavor name, RAM, disk, CPU, dan lain-lain. Security groupnya seperti ini. Jadi kita udah
melakukan ya semua yang diperintahkan di lab kali ini. Sekarang saya bakal coba dulu untuk masukkan perintah ini. Kita tutup dulu. Kita ke sini. Kita coba cek ya. Duh. Jadi perintah grade ini itu untuk memeriksa apakah semua konfigurasi yang sudah dibuat dan juga dikerjakan itu udah benar atau belum, seperti itu. Sudah sesuai atau belum dengan instruksi yang ada di lab, seperti itu. Kalau udah hijau semua kayak gini, sudah pas semua, berarti sudah benar, sudah sesuai, seperti itu. Nah, dilihat di sini, lalu yang terakhir jangan lupa kita bersihkan resource yang udah kita kerjain, konfigurasi yang kita kerjain supaya nanti di lab selanjutnya itu tidak mengganggu lab selanjutnya ya. Tidak error seperti itu. Kita tunggu sampai semuanya sukses sambil nunggu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa lab ini tuh menunjukkan proses menyiapkan instance OpenStack agar bisa diakses secara publik. Tadi kita mulai dari pembuatan external network routernya, external network, terus router, security group, terus key pair, floating IP, sampai instance kita ini berhasil dijalankan seperti itu. Terus kita juga udah nyoba ya tadi SSH, udah bisa. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.